Hai semua, bertemu lagi pada video baru kali ini bersama saya Ibu Tika. Kali ini kita akan membahas mengenai membuat kesepakatan melalui negosiasi. Setelah kalian menonton video ini, kalian akan mengetahui mengenai bagaimana itu membuat kesepakatan melalui negosiasi. Nah, teks negosiasi kali ini sangat penting untuk kalian pahami. Karena dalam pelajaran sehari-hari, kalian pasti akan sering bertemu dengan kegiatan-kegiatan tentang negosiasi. Pada kehidupan sehari-hari, kamu pasti sering melakukan negosiasi. Salah satunya dengan gurumu, agar bisa menunda batas penyerahan tugas atau bisa menunda ulangan. Untuk dapat meyakinkan gurumu, kamu pasti mengajukan beberapa alasan yang mendukung permintaanmu tersebut. Begitupun gurumu pasti akan memberikan syarat-syarat tertentu untuk mengabulkan permintaanmu. Nah, kegiatan yang kamu lakukan itu termasuk dalam bentuk negosiasi. Nah, berikut contoh teks negosiasi antara seorang ayah dengan anak. Ketika ayahnya bertanya, apa rencana anaknya setelah lulus dari sekolah menengah pertama? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi berarti proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak yang lain. Pada dasarnya, negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Pihak-pihak tersebut berusaha menyelesaikan perbedaan itu dengan cara yang baik tanpa merugikan salah satu pihak. Nah, berikut ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, harus ada partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. Maksudnya di sini adalah ada dua belah pihak atau dua orang yang mempunyai kepentingannya masing-masing guna mencapai kesepakatan dalam teks negosiasi. Nah, kemudian yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Jadi harus ada perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Nah, berarti harus ada pihak yang mengajukan dan ada pihak yang menawar. Lalu yang terakhir, adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Nah, negosiasi tidak akan berhasil jika tidak ada kesepakatan. Nah, itulah ciri-ciri dari teks negosiasi. Syarat-syarat tercapainya negosiasi, yang pertama dilakukan dengan santun. Usahakan jangan melakukan dengan perkataan kasar atau gaya bicara dengan nada tinggi atau penuh emosi. Kemudian yang kedua, tidak ada tekanan atau paksaan baik itu pihak yang mengajukan maupun yang menawar. Lalu yang ketiga, saling menguntungkan baik itu yang menawar maupun yang mengajukan. Dan yang terakhir, kesepakatan bersifat praktis dan bisa diterapkan di mana saja. Penjelasan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. Nah, inti dari negosiasi adalah sebuah komunikasi yang dipergunakan ketika ada perbedaan kebutuhan atau kepentingan yang mengakibatkan sebuah pertentangan. Pertentangan tersebut akan diselesaikan dan dipecahkan dengan sebuah perundingan atau negosiasi, sehingga kedua belah pihak dapat merasa diuntungkan. Berikut akan kita bahas mengenai trik pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Kemudian ada aspek-aspek yang harus diperhatikan, cara penyampaian pendapat, cara bersikap santun dalam negosiasi, cara menyampaikan pujian, pola penyajian teks negosiasi, dan faktor penentu keberhasilan negosiasi. Trik pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam negosiasi. Seorang negosiator yang umum mempunyai trik atau siasat dalam melakukan negosiasi.
Agar negosiasi dapat berjalan sesuai rencana, negosiator dapat melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, membuat suasana menjadi santai, rileks, dan tidak ada paksaan sama sekali. Kemudian yang kedua, melakukan kontak mata dengan lawan negosiasi. Usahakan kontak mata hanya khusus ke lawan bicara. Lalu berbicara dengan santun seperti yang Ibu bilang tadi, tidak usah memakai emosi, tidak usah memakai perkataan yang kasar. Kemudian yang keempat, menggunakan kalimat penghubung dengan jelas untuk beralih topik. Dan yang terakhir, mengambil kesimpulan secara tepat. Aspek yang perlu diperhatikan dalam negosiasi. Yang pertama, wawasan. Seorang negosiator itu harus mempunyai wawasan yang luas tentang apa yang ingin dia negosiasikan. Kemudian yang kedua, cara berbicara. Nah, cara berbicara di sini usahakan jangan banyak membicarakan diri sendiri. Cukup memperkenalkan diri sebagai negosiator. Tidak boleh sombong, kemudian tidak boleh menganggap strategi lawan itu sebagai suatu hal yang negatif atau membicarakan keburukan negosiasi yang lain. Kemudian tidak menggunakan bahasa daerah, usahakan memakai bahasa Indonesia sehingga pihak lawan itu memahami apa yang kita jelaskan. Kemudian fokus pada topik yang ingin dinegosiasikan. Nah, lalu yang ketiga, gaya bahasa. Seperti yang saya bilang tadi, usahakan jangan menggunakan bahasa daerah, usahakan menggunakan bahasa Indonesia jika dalam negosiasi formal. Lalu sikapnya tidak boleh berkata kasar, tidak boleh menganggap remeh negosiasi yang lain atau negosiator yang lain, tidak boleh sombong dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, penampilan. Nah, sesuaikan dengan pada saat kita melaksanakan negosiasi. Langkah menyampaikan pendapat atau komentar. Yang pertama, harus disampaikan secara padat dan tersusun dengan baik. Kemudian yang kedua, tepat ke arah sasaran yang diinginkan. Lalu, menggunakan kata-kata yang tepat dan sederhana, tidak berbelit-belit. Kemudian kalimatnya harus komunikatif dan mudah dipahami agar tidak terjadi dua persepsi yang berbeda. Kemudian alasannya logis dan objektif, harus nyata. Seperti yang tadi, harus disampaikan sesuai dengan sasarannya terarah. Lalu bahasanya santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Disertai bukti atau fakta. Jadi untuk menyampaikan pendapat atau komentar itu harus disertai dengan bukti dan fakta supaya orang yang mendengarkan kita itu paham apa yang kita bicarakan. Kemudian tidak mengandung ejekan baik langsung maupun tidak langsung. Nah, yang harus kamu ingat kembali adalah negosiasi baru terjadi ketika terjadi kesepakatan. Nah, untuk mencapai kesepakatan tersebut, partisipan harus menyertakan alasan yang mendukung pengajuan dan penawarannya pada saat menyampaikan pendapat dan komentarnya. Kesantunan dalam bernegosiasi. Sikap sopan santun merupakan perilaku penting dalam negosiasi. Sopan santun ini sangat diperlukan dalam memenangkan sebuah negosiasi. Nah, berikut beberapa perilaku santun dalam bernegosiasi. Yang pertama, sabar. Kemudian yang kedua, tidak memperlihatkan rasa jenuh kepada lawan bicara, tidak berbicara secara terus-menerus, tidak membicarakan diri sendiri, tidak membicarakan keburukan orang lain, lalu tidak menggunakan bahasa daerah, fokus terhadap topik penting, dan tidak merasa diri yang paling benar atau sombong.
Langkah menyampaikan pujian dalam negosiasi dan faktor penentu keberhasilan negosiasi. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang senang dipuji. Seorang negosiator dapat melakukan pujian kepada lawan negosiasinya dengan menggunakan kata-kata yang sopan. Kata yang sopan tersebut disertai dengan alasan memuji lawan negosiasi. Akan tetapi, jika terlalu sering memuji juga tidak baik dalam sebuah negosiasi. Nah, bagaimana faktor penentu keberhasilan negosiasi? Yang pertama, adanya kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Usahakan berikan kesediaanmu untuk berkompromi. Kamu tidak hanya menyampaikan apa yang kamu mau saja, tapi usahakan dengar pendapatnya juga. Kemudian tidak ada pihak yang dirugikan. Lalu kesepakatan yang dicapai mampu mempengaruhi pihak lain. Dan yang terakhir, alasan disertakan mampu mempengaruhi pihak lain sehingga terjadilah negosiasi. Pola penyajian teks negosiasi. Nah, pada slide pertama tadi, kamu sudah melihat contoh negosiasi antara seorang ayah dengan seorang anak ketika ayahnya bertanya mengenai rencananya setelah lulus dari sekolah menengah pertama. Nah, pola penyajian tersebut berbentuk dialog atau menggunakan kalimat langsung. Nah, itu disebut dengan negosiasi lisan, yaitu jenis negosiasi yang dilakukan dalam ragam lisan atau secara langsung, tidak tertulis. Nah, tapi ada juga negosiasi yang dilakukan secara tertulis. Nah, bentuk negosiasi dalam ragam tertulis ini digunakan untuk melengkapi negosiasi lisan secara formal. Nah, negosiasi tertulis ini berguna untuk mencapai persetujuan dengan jalan menggunakan ragam tulis, baik itu bentuknya proposal maupun surat. Struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Berikut akan kita pelajari mengenai struktur teks negosiasi, unsur teks negosiasi, kemudian kaidah kebahasaan teks negosiasi, dan bagaimana itu pasangan tuturan dalam negosiasi. Struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan pembuka dalam teks negosiasi. Orientasi dapat berupa salam, perkenalan, atau sapaan. Nah, kalau dalam contoh tadi, bagian orientasinya adalah ketika si ayah memanggil anaknya dan bertanya apa rencana setelah dia lulus dari sekolah menengah pertama. Nah, kemudian yang kedua ada pengajuan. Nah, negosiator menyampaikan maksud atau tujuan negosiasinya. Nah, ketika si anak menyampaikan bahwa dia ingin masuk ke sekolah kejuruan, lalu ada penawaran. Proses ini merupakan proses tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak yang lain untuk mendapatkan sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, pada bagian ini, pada saat si ayah bertanya ke anaknya apakah dia yakin akan masuk ke sekolah kejuruan daripada ke sekolah menengah atas saja. Lalu ada proses persetujuan. Nah, proses ini merupakan proses terjadinya kesepakatan atas terjadinya penawaran kedua pihak dan negosiator. Nah, pada saat itu, pada proses persetujuan ini, si anak akan menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa pilihannya ini sudah yang paling benar. Kemudian penutup proses ini merupakan proses mengakhiri sebuah percakapan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dengan negosiator. Unsur-unsur dalam teks negosiasi berupa surat penawaran. Unsur yang pertama ada kepala surat atau kop surat. Nah, untuk kepala surat atau kop surat itu biasanya diikuti dengan nama lembaga,
kemudian alamat, dan logo lembaga. Untuk nama lembaga atau instansi atau organisasi, penulisannya menggunakan huruf besar atau kapital. Nah, contohnya seperti Lazizan Ice Cream and Bakery. Kemudian alamat, kontak, telepon, website atau email jika ada, penulisannya itu menggunakan huruf besar dan kecil. Nah, contohnya seperti di bawah tulisan Ice Cream and Bakery, ada tulisan Jalan Agus Salim, kemudian di bawahnya ada website dan email. Nah, untuk website dan email itu jika ada ya. Kemudian diikuti di sampingnya, di sebelah kanan dari nama dan alamat itu diikuti dengan logo lembaga atau instansi. Nah, jika Lazizan Ice Cream and Bakery, kira-kira logonya bagusnya seperti apa? Nah, kemudian di bawah dari box surat ada yang namanya nomor surat. Nomor surat di sini meliputi nomor urut penulisan surat, kemudian selalu diikuti dengan garis miring, selalu kode surat, garis miring lagi, angka bulan, garis miring lagi tahun. Nah, contohnya di sini seperti 026. 026 itu merupakan nomor urut penulisan surat yang keluar. Jadi ini adalah urutan surat yang dikeluarkan oleh Lazizan Ice Cream, berarti dia nomor urut surat yang keluar yang nomor ke-26 kali dia mengeluarkan surat. Nah, kemudian diikuti garis miring, ada kode suratnya. Kode surat itu tergantung dari instansi atau lembaganya. Lalu diikuti dengan garis miring lagi, biasanya diikuti dengan angka bulan, kemudian garis miring tahun. Nah, kalau di sini Lazizan tidak menggunakan bulan, tapi dia hanya menggunakan tahun. Itu tidak masalah. Kemudian di bawah dari nomor ada perihal atau hal biasanya. Nah, ini merupakan inti surat. Biasanya ditulis untuk menjelaskan judul dari surat tersebut. Nah, kalau ini kan berarti penawaran produk spesial, berarti ada produk spesial yang ditawarkan oleh Lazizan. Lalu ada lampiran. Lampiran itu adalah penjelas atas jumlah dokumen yang disertakan dalam surat. Nah, biasanya berguna sebagai petunjuk bagi penerima surat tentang adanya keterangan-keterangan tambahan selain surat itu sendiri. Jadi kalau ada yang dilampirkan atau ada yang mengikuti selain satu lembar surat, ada lembaran yang lain lagi, maka itulah yang disebut dengan lampiran. Nah, nomor hal dan lampiran ini selalu diikuti titik 2 ya. Nah, di bawah dari nomor hal dan lampiran ada yang namanya alamat surat. Nah, alamat surat itu dalam sebuah surat tuh ada 2 jenis, ada alamat luar dan alamat dalam. Kalau alamat luar itu yang ditulis di amplop. Nah, biasanya diikuti dengan kata kepada, tapi kalau dia di dalam itu tidak ditulisi kata kepada, tapi langsung yang terhormat atau biasa disingkat dengan YTH. Nah, kepada siapa di surat ini dikirim, kemudian dituliskan jalannya, alamatnya. Nah, kemudian di bawah dari alamat pengirim, ada tanggal di sebelah, tanggal surat di sebelah kiri atas sebelah nomor. Tanggal surat itu boleh diikuti dengan tempat dan tanggal surat, boleh juga hanya berupa tanggal surat saja. Nah, ini biasanya menandakan atau menjelaskan lokasi dan waktu ditulisnya surat tersebut. Nah, biasanya dia harus sejajar dengan nomor surat, tapi ditulisnya di sebelah kiri atas. Kemudian di bawah dari alamat ada yang namanya salam pembuka. Nah, untuk salam pembuka itu selalu diikuti dengan kata dengan hormat, kemudian diikuti tanda koma. Lalu ada isi itu terdiri dari bagian pembuka, isi
isi atau maksud surat, dan bagian penutup surat. Nah, contohnya di situ kalau pembukanya dia menjelaskan bahwa Lazizan Ice Cream and Bakery itu adalah perusahaan seperti ini. Nah, kemudian paragraf keduanya diikuti dengan isi atau maksud suratnya. Maksud suratnya mau ngapain nih? Nah, kalau tadi kan di perihal sudah dijelaskan bahwa ada penawaran produk spesial. Berarti dijelaskan di paragraf kedua bahwa ada penawaran produk spesial. Yang seperti apa produk spesialnya dijelaskan di paragraf kedua atau di isi atau maksud surat. Kemudian diikuti dengan penutup. Untuk isi ada paragraf 2 dan 3 ya, untuk penutup di paragraf 4. Demikian surat penawaran ini kami sampaikan atas kepercayaan Anda. Kami menyampaikan terima kasih. Nah, itu merupakan penutup surat. Kemudian di bawah dari penutup surat diikuti dengan salam penutup. Nah, salam penutup ini biasanya ditulis hormat kami, hormat saya, diikuti tanda koma. Lalu di bawah dari salam penutup ada pengirim surat. Nah, pengirim surat ini juga dituliskan jabatannya ya. Jadi setelah salam diikuti dengan jabatan si pengirim, baru di bawahnya tanda tangan. Di bawahnya tanda tangan ada nama si pengirim. Nah, itulah unsur dari surat penawaran. Pasangan tuturan dalam negosiasi. Pasangan tuturan sesungguhnya adalah tindakan saling memberi pesan dan merespon antara partisipan dalam kegiatan negosiasi. Nah, inilah contoh-contoh dari pasangan tuturan dalam negosiasi. Jika kita mengucapkan salam, maka harus membalasnya dengan salam. Lalu jika kita bertanya, kita harus menjawab atau tidak menjawab sama sekali. Lalu jika kita minta tolong, nah lawan harus memenuhi atau menolak permintaan. Lalu ada meminta, jika kita meminta sesuatu, lawan boleh memenuhi atau boleh juga menolak. Sama juga halnya dengan menawarkan. Jika kita menawarkan, lawan boleh menerima atau menolak. Lalu sama halnya dengan mengusulkan, lawan boleh menerima atau menolak. Dan kita tidak boleh berkata kasar atau langsung merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Ciri-ciri kebahasan teks negosiasi. Yang pertama, menggunakan kalimat persuasif. Nah, kita harus memahami bahwa negosiasi itu bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Nah, untuk mencapai kesepakatan itu diperlukanlah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dengan bahasa yang tepat. Nah, jadi persuasif di sini adalah bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian seseorang. Nah, kemudian yang kedua, menggunakan kalimat deklaratif atau kalimat yang disampaikan berisi tentang pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Jadi kalimat deklaratif itu fungsinya untuk memberitahu atau menginformasikan tentang sesuatu kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun. Lalu menggunakan pronomina atau kata ganti. Yang jenis katanya menggantikan nomina atau frasa nomina. Nah, contohnya seperti saya, kami, Anda. Lalu yang kelima, menggunakan kalimat langsung, kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Yang keenam, menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau penolakan. Lalu menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Langkah-langkah penyusunan teks negosiasi itu terdiri dari dua macam, ada yang tertulis dan ada yang lisan. Nah, untuk saat ini yang menyusun teks negosiasi secara tertulis. Nah, sebelum masuk ke
penyusunan itu kamu harus mengidentifikasi dulu permasalahan negosiasi apa yang kamu negosiasikan. Kemudian kamu baru dari situlah kamu bisa mendapatkan topik penawaran atau pemasarannya. Nah, setelah mendapatkan topiknya, kamu bisa mengembangkan kerangka teks tersebut sesuai dengan kerangka surat resmi, lalu mengembangkan kerangka tersebut menjadi surat penawaran atau surat pemesanan. Nah, selanjutnya langkah menyusun negosiasi dalam bentuk dialog atau lisan. Sama seperti yang tadi, sebelum kamu menentukan topik, kamu harus mengidentifikasi dulu permasalahannya. Lalu barulah kamu bisa menentukan sebuah topik untuk dinegosiasikan. Setelah itu, menentukan partisipan yang berbeda kepentingan. Siapa orang yang berbeda kepentingan dengan kamu, siapa lawan dari negosiasi ini. Lalu setelah itu mengembangkan topik menjadi kerangka teks negosiasi sesuai dengan struktur teks negosiasi, dan yang terakhir mengembangkan kerangka teks negosiasi menjadi teks negosiasi berbentuk dialog. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai bagaimana cara membuat kesepakatan melalui teks negosiasi. Sekian pembahasan kita hari ini pada video kali ini. Semoga kalian mengerti dan video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.